wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Nih, kameranya boleh diaktifkan lah, biar saya bisa lihat wajah. Waalaikumsalam. Siap bro, diaktifkan kameranya bro. Nah, baik, saudara para mahasiswa yang saya cintai dan saya banggakan, alhamdulillah pada sore ini ya, ya sudah asar sih Bandung ya, kita bisa berjumpa. Dan ini meeting online pertama ya. Setelah sebelumnya saya kirim bahan dari tayangan YouTube saya, dan saya perlu sampaikan terlebih dahulu kenapa saya mau tayangan YouTube itu biar bisa dilihat, ditonton berulang kali, dan ketika ada pertanyaan bisa ditanyakan kapanpun. Nah itu ya. Yang kedua, saudara nggak perlu nonton online. Jadi ketika saudara berada di free hotspot area, saudara bisa unduh dan bisa ditonton kapanpun ya. Itu masukin ke unduh oleh HP ya. Masukkan ke PC atau ke laptop, bisa ditonton kapanpun. Tapi ada saudara menonton online, ya silakan saja. Kan ya untungnya saya, jam tayang saya kan nambah gitu. Jadi saya itu baru tahu kalau ternyata bisa dimonetisasi ya gitu, baru tahu belakangan lah. Punya YouTube itu kan sejak tahun 2000 berapa, 2016 gitu ya. Itu saya nggak tahu kalau ternyata itu bisa dimonetisasi ya telat update lah ya, telat update. Tapi bukan itu persoalannya saya buat materi, dan materinya sampai kepada saudara-saudara, dan saudara-saudara bisa menyiapkan bahan. Paling tidak jika saudara berminat tesisnya marketing, saudara bisa ambil satu topik dari situ, kemudian kita kembangkan bersama-sama. Itu. Nah, kalau saya kan belum tahu nih, yang ada yang non linear nggak? S1-nya bukan ekonomi. Ada berapa orang? Atau semuanya ekonomi nih? S1-nya SS semua nih? Saya Pak. Yang bukan ekonomi dari mana? S1-nya? Dari psikologi Islam yang di UIN, yang tasawuf psikologi. Oh, TP, oke, nggak apa-apa. Nanti kita bisa bisa japian lah ya. Jadi yang non ekonomi bisa japian, andai diperlukan. Tapi kalau saudara selama kuliah ini bisa mengisi kekosongan jenjang sebelumnya, itu bagus saja, ya, itu bagus saja. Nah, yang lain cuma satu berarti ya. Oke, baik. Nah, saudara, seperti yang saya sudah kirimkan kepada saudara, jadi pemasaran Islamic marketing itu ada dua pendekatan ya. Pertama, pendekatan normatif, dan ini dikemukakan oleh Paulo Tempora. Bukunya ETDM-nya saya sudah kirim. Saya berharap saudara bisa membacanya, dan itu di halaman awal. Ya, di halaman awal Paulo Tempora mengatakan Islamic marketing itu ya ada dua pendekatan. Saya memahaminya begitu ya. Paulo Temporanya nggak bilang begitu. Paulo Temporanya tulis saja itu narasi ya, menuliskan narasi. Ternyata setelah saya baca ada paragraf yang berbunyi kurang lebih seperti itu. Jadi yang pertama adalah nilai-nilai Islam yang diterapkan dalam marketing. Ya, jujur, transparan, apalagi tidak menyembunyikan cacat dan lain sebagainya. Pokoknya kurang lebih seperti itulah. Nah, yang kedua adalah marketing in Islamic countries atau in Muslim countries. Yang kedua, bagaimana pemasaran dilakukan di negara-negara Muslim, di negara-negara yang penduduknya mayoritas Muslim. Nah, dari penjelasan itu saya menambah, sebetulnya Paulo Tempora sendiri mengatakan demikian ya, dan ini termasuk juga di buku-buku yang lainnya yang saya kirim ya, termasuk bukunya Nestorovic itu ya, yang Islamic marketing itu. Jadi di situ di situ justru lebih ditekankan. Jadi gini, value Islamic value ini nggak terlalu banyak ditekankan.
Justru yang ditekankan itu adalah how to penetrate the market ya in Muslim countries itu. Jadi di banyak buku disebutkan ya ketika segmen jadi gini, ketika Muslim countries itu kan segmentasi demografis. Baik, kita lanjutkan. Jadi jadi dalam sudut pandang marketing tanpa melihat keyakinan marketer secara khusus, tanpa melihat keyakinan company corporate secara umum, secara lebih luas, ketika segmentasinya berbasis demografis dan subnya adalah agama, paham ya maksud saya ya? Subnya adalah agama, Muslim countries, Muslim majority countries, ya negara yang mayoritasnya Muslim seperti Indonesia. Nah, yang pertama kali harus dilakukan adalah marketer harus memahami syariah compliance. Itu. Jadi syariah compliance itu apa? Yang paling dominan itu di halal, di konsep halal marketing. Ya, dominannya di halal marketing. Yang lain-lainnya semuanya masuk ke situ. Ya, jadi halal produk. Jadi kalau kita masuknya marketing mix ya, halal produk, halal price, halal place, halal promotion. Di promosi nggak boleh ada tipu-tipu tuh. Ya, contoh konkret lah ya, nggak boleh pakai SPG yang roknya mini. Ya, itu tuh ya. Itu kan yang begitu-begitu itu kan. Nah itu, oke. Nah, selebihnya konsep-konsepnya sama aja. Ya, konsep-konsep itu sama. Konsep marketing ilmu Muslim countries itu sama aja dengan in general countries lah. Itu seperti itu. Jadi ketika kita membicarakan definisi, ya mulai dari definisi dulu lah. Ya, kan sekarang marketing itu adalah transfer value, ya, to the customer. Ya, bagaimana? Jadi posisi kita sebagai marketer, posisi kita berada di firm, di corporate, di company, ya. Bagaimana kita mendelivery value itu dari pihak company kepada customer. Nah, kita sering salah kaprah dengan apa yang sering kita lihat dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, datang ke alur-alur di gedung, tiba-tiba dapat pamflet, dibutuhkan marketing, minimal SMA, punya SIM C. Itu bukan marketing dalam konsep akademik ya, gitu. Itu seperti itu. Jadi mohon ya, sekarang saudara udah belajar marketing, mohon kesalahan itu nggak boleh diulang lah ya, nggak boleh terjadi. Apalagi misalkan nanti saudara setelah selesai dapat magister ekonomi, saudara punya hak jadi dosen, saudara punya hak jadi konsultan, jadi tenaga ahli di bidang masing-masing itu. Kemudian saudara presentasi, saudara seminar, jadi tutor, jadi narasumber dan lain sebagainya. Mohon gunakanlah konsep-konsep marketing secara akademik yang kita bisa pelajari bersama dari buku-buku yang saya berikan gitu. Ya. Jadi itu mohon buku-buku itu nggak boleh di-share ke yang lain ya. Kan saudara mestinya beli satu buku itu PDF itu ada yang 1 juta lebih itu ya. Yang bukunya Kotler itu sekian lah ya. Jadi mohon tidak di-share ke yang lain. Itu hak baca aja ya. Saya sendiri hak baca sebetulnya. Saya sendiri nggak beli ya. Itu masuk ke PDF Drive itu banyak itu. Tapi kenapa saya katakan nggak boleh kita share ke yang lain dan hanya hak baca? Karena di Amazon masih ada dijual. Jadi kalau di Amazon masih ada dijual, itu berarti buku tidak gratis. Tiba-tiba kita dapat PDF gratis. Nah itu ya. Jadi kan jangan sampai kena ironi lah ya. Kita belajar syariah compliance, tiba-tiba kita baca PDF-nya ngedownload yang oleh pemiliknya. Jadi kan gini, aspek hukumnya kita yang mendownload tidak salah.
Kenapa? Karena memang itu ada di, di internet itu, di dunia maya itu. Yang salah itu yang upload gitu. Ya, yang salah itu yang upload. Betul. Jadi kita kan download aja. Dan ketika kita lihat di PDF Drive, ternyata iklannya luar biasa. Ya, jadi PDF Drive itu saya nggak tahu ya apakah PDF Drive itu menghubungi sama para penulis buku itu kemudian bayar, ya. Kemudian setelah itu dia upload di PDF Drive itu kemudian siapapun bisa mendownload ya, dan outline sendiri mungkin dibayar oleh PDF Drive itu dengan iklan yang diperolehnya. Kan bisa jadi begitu, ya. Kita tidak tahu itu. Yang jelas ketika kita masuk ke internet dan kita menemukan link PDF dan diantaranya adalah buku-buku yang saya berikan itu, nah ketika kita download itu kita tidak melanggar hukum duniawi. Nah itu ya. Kita tidak melanggar hukum duniawi. Hukum pokoknya saya masih berdiskusi dengan beberapa pakar IT dengan motor aja di situ gitu kan, motor aja di situ. Ya. Oke, jadi kembali ke konsep marketing. Nah, oleh karena itu saudara, dalam dalam penyelesaian kuliah kita selama 1 semester ini, saya tetap akan buat tayangan seperti yang tadi itu ya, seperti yang kemarin itu saya tetap akan buat tayangan, dan buat tayangan sebelumnya mohon maaf itu kan tayangan kelas angkatan atas ya, angkatan atas, tapi kan tetap bukunya sama Kotler, ya bukunya sama Kotler, dan ya materinya di situ gitu ya, materinya di situ. Jadi enaknya saya punya YouTube, belakangan baru kepikiran gitu ya, enaknya punya YouTube itu saya bisa bikin bahan, kemudian di-upload, kemudian siapapun bisa lihat, jadi saya bisa berbagi ilmu tanpa batas seolah-olah begitu, terutama bagi para mahasiswa yang membutuhkan terkait dengan jangka pendeknya penyelesaian tesis, Anda memang saudara mau ngambil marketing. Kalau saudara mau mengambil di luar marketing, ya ini berarti mata kuliah ini menjadi mata kuliah yang posisinya memperkali melengkapi pengetahuan saudara ketika saudara nanti selesai apakah lanjut S3 atau saudara istirahat dulu gitu ya, melamar dulu jadi dosen, melamar dulu anak calon mertua gitu. Itu kan bisa begitu ya gitu. Nah jadi saya berharap kuliah kita ini jadi gini saudara, kita UIN Bandung punya INDOS, tapi masalah semester yang lalu bahkan tahun yang lalu ya, jadi kan sebelum COVID sebenarnya kita sudah menggunakan INDOS, tapi selalu macet ya. Ya bukan selalu macet lah, sering kali macet. Bilang selalu macet kan itu hoax, karena ada yang nggak pernah macet, tidak ada. Ya. Nah, saya mengantisipasi itu dengan ya belajar bikin tayangan lah ya. Makanya tayangan yang terakhir kan lumayan lah ya, good looking. ya, tayangan yang terakhir kan good looking kan. Gitu sampai ada yang nanya, Pak Anton itu gimana caranya? Kok Pak Antonnya sendiri kelihatan wajah, kemudian ada komputernya gitu ya. Ada mejanya gitu, dan ya kalau background itu green screen ya. Sekarang ini kan green screen ya, karena saya tidak gunakan virtual background ya, jadi hijaunya kelihatan. Kalau saya gunakan virtual backgroundnya ya seperti yang terlihat di tayangan yang terakhir itu. Nah, oleh karena itu saudara, andai yang 7 orang ini semuanya marketing ya tesisnya, maka minggu depan kita sudah mulai masuk ke proposal. Jadi ini RPS saya nggak akan kirim RPS ke kelas ya, saya cukup bikin RPS, saya kirimnya ke PPKID, ke Fakultas Syariah ya, nggak ke Pasca ya, kalau saya ya ke Pasca hanya sekedar lapor tembusan, tapi saya kirim ke Fakultas Syariah dan Hukum, karena saya hukum, bukan dosen teori ya. Proses sebagai kewajiban administratif saya sebagai dosen. Nah, untuk saudara saya tawarkan kita masuk ke proposal. Anda semua yang 7 orang ini tesisnya mau marketing.
Gitu ya. Jadi saya ingin tawarkan itu sebetulnya kalau saudara. Nah, kenapa itu saya sampaikan? Karena saudara kita nggak akan berasa. Kan sekarang ini kan pertemuan keempat mestinya. Bahkan di kelas S3 saya sudah pertemuan ke-7 ya. Jadi ketika kita kuliah belum mulai di semester atas itu di S3 saya sudah bikin tayangan 6 tayangan. Saudara boleh lihat ya, jadi tolong di subscribe ya YouTube YouTube saya, tolong subscribe kan gratis ya, cuma subscribe aja, jadi biar subscriber saya nambah lah ya, gitu. Nah, ini sebelum dimulai saya sudah kasih materi dan sudah diskusi. Saya sudah kirim. Ini kalau kan biasanya saya ngajak ekonomi pembangunan. Ya, ini contoh aja. Contoh bagaimana saya melakukan pembelajaran. Nah, saya hubungkan dengan SDG, ya, Sustainable Development Goals. Yang pertama kan adalah zero poverty, ya, zero poverty, no hunger ya. Dan seterusnya itu. Nah, ketika zero poverty kita hubungkan dengan konsep ketahanan pangan, dibuatkanlah proposalnya untuk disertasi bagaimana konsep ketahanan pangan bisa relevan, bisa masuk ke dalam konsep sustainable development goals itu. Karena SDGs masih lama, berakhir di 2030. Ya kalau di 2030 ya saya menjelang pensiun kan itu ya, 2030 itu ya, menjelang pensiun, nah sudah boleh mengajukan pensiun kan kalau di 2030. Nah dari sekarang kita mulai membahasnya. Tujuan jangka pendeknya adalah selesai kasih. Nah, tujuan jangka pendeknya adalah selesai tesis, karena sekolah yang baik itu yang selesai, tesis yang baik itu yang selesai. Mohon diingat itu ya, tesis yang baik yang selesai, sekolah yang baik yang selesai, gitu ya, gitu. Jadi mohon diingat itu. Nah, jadi polanya sekarang di kelas lain itu, di kelas atas itu saya menjadi semacam bentuknya konsultatif aja, konsultatif antara mahasiswa dengan dosen. Karena saya berminat di sini, kemudian rencana disertasinya adalah ini, bagaimana apa yang harus saya persiapkan. Nah itu konsultasinya seperti itu, sehingga fokus ya, fokus. Nah, kenapa saya tawarkan itu? Di antara alasannya karena kalau materi ya, pertama kita nggak ketemu kayak gini kan, ya mata saya itu lama-lama menjelang 5 waktu ya, gitu. Saya ngajak 12 kelas, bayangin aja ya, sama mulai S1, S2, S3, 12 kelas harus bikin tayangan seperti itu ya. Ya itu tadi lah ya. Yang kedua ya tidak ekonomis juga ya. Yang kedua kalau saudara semuanya di wifi di rumahnya masing-masing, tapi kan tetap bayar ya, nggak ada yang free itu sekarang itu, tetap bayar gitu. Ya kecuali kalau yang pakai IndiHome atau lain sebagainya, ya berarti kan fix price ya, fix price misalkan sebulan 500.000, mau pakai nonton apapun silakan, itu urusannya lain. Nah, tetapi ya itu tadi ya, kembali ke proses pembelajaran. Nah, ini yang kemudian saya akan tawarkan kepada saudara. Andai saudara setuju ya, berarti kita tinggal milih topik. Andai tesis saudara bukan marketing, tawaran itu tetap berlaku. Nah, tinggal sekarang saudara pilih topik apa yang saudara akan tulis artikel jurnalnya. Karena publikasi artikel jurnal itu menjadi prasyarat saudara munakosa. Nah itu ya. Jadi itu, kalau saya tetap akan bikin tayangan seperti yang terakhir itu ya, saya tetap akan bikin tayangan ya. Jadi saya bikin tayangan dan itu yang saya laporkan dalam kinerja dosen saya, karena sudah ada bukti fisik elektronik sekarang kan. Gitu. Mungkin saya misalkan kita wajib masuk 16 kali ya, potong UAS dan UTS, berarti kan saya harus bikin 14 tayangan minimal ya, harus mengisi slot-slot yang ada di INOS itu sebanyak 14 kali. Dan saya tetap akan bikin, insya Allah ya, saya tetap akan bikin tayangannya dengan menggunakan itu
apakah nanti publik sifatnya atau terbatas itu nanti saya hanya share ke grup ya kita lihat saja nanti gitu. Nah, oke, jadi itu terkait dengan proses pembelajaran. Nah, terkait dengan materi saudara, yang pertama itu yang saudara wajib kuasai itu konsep marketing konsep itu. Ya, marketing konsep itu kan bertahap ya, mulai dari production konsep, product konsep, selling konsep, strategic konsep, dan societal konsep. Ada 5 kan? Ini mulai nih D1 dapat ya. Mohon maaf bagi yang PP ya, belum ya, tapi kan belum dapat marketing ya D1-nya gitu. Tapi itu bisa dibaca. Sekarang googling Internet of Things itu menjadi kita menjadi tidak punya alasan, tidak punya sumber ya. Saudara boleh googling, masuk, ketikkan di Google itu konsep marketing, konsep pemasaran, mulai dari production konsep produksi, konsep produk, selling konsep menjual, strategi, dan terakhir adalah societal konsep. Production konsep intinya how to make production, bagaimana kita memproduksi, ya. Nah itu konsep itu kapan dilakukan? Itu ketika habis perang. Habis perang orang nggak mikir ini beras, ini rojo lele, pandang wangi, enggak, yang penting ada beras. Ah itu. Ya selesai lah ya. Yang kedua produk konsep. Produk konsep itu how to make high quality product. Contohnya apa? VW Beetle. Masih ingat bentuk VW Beetle ya? Volkswagen itu yang mobil Jerman itu sejak dibikin sampai hari ini bentuknya kayak kodok aja. Ya begitu ya kalau dibilang itu konsep produk. Dan ya semakin kesini semakin high quality. Tapi modelnya seperti itu. Konsumennya bilang bla 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 bla, enggak, pokoknya kita bikin seperti ini. Yang terakhir kita tetap aja kayak kodok, sehingga orang Indonesia menyebutnya kodok. Dan itu high quality. Dan marketnya tetap ada, existing sustainable market. Tetap orang berburu ya, siapa penghobi, gitu ya, itu penghobi gitu. Karena kan dari nggak pernah produksi massal kayak siapa, kayak Toyota ya, Toyota Avanza, Daihatsu, Xenia dan sebagainya itu nggak begitu, nggak produksi massal enggak. Jadi segmen itu betul-betul penghobi ya, segmentasi pasar itu betul-betul penghobi. Yang ketiga adalah selling concept. Ya, nah selling concept itu how to sell the product, whatever the quality. Yang penting bisa menjual. Nah, di sini sebetulnya riskannya pemasaran. Dan disitulah biasanya terjadi manipulasi. Ya, di selling konsep itu ya terjadi manipulasi, kadang-kadang juga etika dilanggar. Itu tadi yang saya katakan, mohon maaf ya, ini ada ibu-ibu, ini ada 3 orang ya pakai SPG yang roknya mini, ada konsep visual marketing ya, nggak buru-buru amat, cuma karena SPG-nya mini dan dandannya mohon maaf ya menor gitu kan, senyum-senyum, kemarin banget juga senyum-senyum kan gitu ya, itu seperti itu. Akhirnya minimal kita mencoba produk itu. Biasanya itu rokok produknya ya, itu yang sudah berlaku. Nah itu yang seperti itu. Nah di selling konsep itulah yang kemudian kita sering temukan brosur yang salah satunya itu diperlukan marketing minimum lulusan SMA, punya SIM C. Itu sebetulnya selling konsep ya. Jadi selling itu is a part of marketing ya, atau marketing is not just selling. Menjual itu hanya bagian tertentu dari marketing ya, atau marketing itu is not just selling. Marketing itu tidak hanya sekedar menjual ya. Kalau saudara lihat punya Warren Keegan yang global marketing itu, marketing is everything, marketing adalah segalanya. Kenapa? Karena sekarang marketing itu merambah ke semua aspek kehidupan manusia. Saya bicara di depan saudara
Misalkan saudara sendiri merasa nyaman ketika saudara melihat saya bicara. Ketika saudara nyaman, saudara merasa apa yang saudara butuhkan, pengetahuan awal tentang marketing terpenuhi, berarti saya sebagai marketer yang baik. Tapi dari awal saudara sudah mulai lihat saya jutek, ngomongnya nggak benar, kesana kemari, itu saya nggak tahu sebagai marketing. Jadi sekarang marketing itu apa? Public speaker, dai itu marketing itu. Yang dipasarkan apa? Gagasan. Yang dijual apa? Harapan. Masuk surga. Gitu ya, masuk surga, kemudian selamat dunia akhirat, terlepas dari azab kubur, itu kan yang dijual harapan. Ya di materi yang tadi itu yang tadi saya kirim, itu saya singgung sedikit lah ya. Kosmetik, sekarang kosmetik itu yang dijual bukan terlihat cantik, bukan, tapi sehat. Ya kalaupun ada cantik ada sehatnya, dan bahkan sehatnya yang lebih dominan. Buat apa cantik kalau tidak sehat? Pakai kosmetik apa-apa, 1-2 hari cantik, 3 hari masuk rumah sakit kan, buat apa kan gitu ya? Itu. Jadi itulah yang dimaksud dengan delivery value itu, ya. Value itu ya itu, value itu dari basic needs, ya, dari basic needs, ya kebutuhan kita ya, diantaranya adalah kesehatan, gitu. Jadi sekarang di bukunya Kotler yang edisi tahun 2000 itu merek McD sebagai restoran yang waktu itu kan booming ya, tahun 2000 itu kan McD awal itu ya, tahun 2000 sampai dengan 2005 itu kan begitu booming di seluruh dunia. Di situ dikomentari oleh Kotler, hati-hati ini oke. Jadi kan nanti masuk ke strategik ya. Oke, kita masuk dulu ke strategi konsep. Jadi setelah selling itu strategi konsep. Strategi itu adalah how to make customer satisfied. Jadi customer satisfaction itu ada di konsep strategi. Konsep yang keempat ya, production, product, selling, strategi. Itu ya. Jadi konsumen itu dimanjakan. Konsumen adalah raja itu. Nah, konsumen adalah raja itu di strategi konsep. Gitu ya. Jadi apapun yang diminta konsumen dikasih. Urusan besok urusan masuk rumah sakit emang gue pikirin. Gitu ya. Itu adanya di strategi konsep. Nah, di strategi konsep itu dibahas customer satisfaction, kepuasan konsumen. Kepuasan konsumen jadinya adalah rekursiasi. Konsumen beli kembali. Ya, jangka pendek ya. Yang kemudian kolesterol naik. Itu yang dikomen Kotler di buku tahun 2000 itu. Kan saya baca Kotler itu sejak 1991 lah ya. Jadi saya lulus S1 1991, saya ngambil MBA, bukunya Kotler edisi tahun 90-an itu. Ya itu saya baca, saya update terus buku Kotler sampai tahun 2020. Jadi yang 2020 PDF-nya udah ada, cuma saya nggak kasih dulu. Kenapa? Karena banyak hal yang kita sendiri saya belum merasa perlu, kecuali untuk digital marketing. Yang lain-lainnya sama lah, delivery masih sama ya, masih delivery value. Tapi di edisi 2020 itu digital marketingnya disimpan di bagian awal, ya di bagian awal. Oke. Nah itu strategi konsep. Jadi kalau strategi konsep itu customer satisfaction, maka yang harus diwaspadai oleh kita selaku marketer, how to make continuous marketing itu. Jadi kita harus memaintain konsumen kita, customer kita, jangan sampai sakit setelah menggunakan produk yang kita lempar ke pasar. Itu ke mereka itu ya mereka senang aja gitu kan, dapat produk yang instan, kemudian enak dan seterusnya. Tetapi itu ada tetapinya, dan itu disebutkan oleh Kotler dalam bukunya. Disebutkan di situ, mereknya disebutkan, dituliskan McDonald di edisi tahun 2000 itu. Ya, oke. Nah, oleh karena itu, ketika strategi konsep itu memunculkan masalah, muncul konsep yang kelima, societal konsep masyarakat.
Apa konsep masyarakat itu? Konsep masyarakat marketing harus mensejahterakan masyarakat. Konsep kesejahteraan kembali ke ekonomi makro. Itu ya. Di antaranya dalam ekonomi makro itu ada hukum supply creates its demand. Jadi kalau di strategi konsep kita memproduksi produk yang kita lempar ke pasar itu, baik barang ataupun jasa. Produk itu kan barang dan jasa ya, jangan lupa ya. Itu atas dasar permintaan konsumen. Di societal konsep itu dirubah dengan asumsi kita selaku marketer pengetahuannya lebih tinggi daripada konsumen. Kita harus tahu mana produk yang aman dikonsumsi oleh konsumen. Ketika konsumen meminta produk yang tidak aman, kita wajib memberitahu itu produk tidak aman. Gitu ya. Yang aman ini. Dan kita sendiri harus bertanggung jawab. Berdasarkan apa? Berdasarkan riset, berdasarkan penelitian. Jadi semua sekarang ini tidak hanya marketing ya, apapun yang menjadi berada di ranah publik, di wilayah publik itu harus berbasis riset. Jadi common sense kita ya, common sense, common welfare dan lain sebagainya itu menjadi sesuatu yang harus kita sepakati bersama karena itu milik bersama. Ketika kita sudah berada di wilayah publik itu sudah milik bersama. Jadi konsep Islamnya muahadah itu, ahdu itu ya. Jadi kita nggak bisa lempar produk yang berbahaya ke pasar, ya biarin aja. Itu urusan teman nggak bisa begitu. Ya hari ini kita bisa lempar, besok lusa kita dia mati besok kita mati lusa. Kenapa? Karena nggak ada lagi yang membeli produk kita. Produk kita nggak bisa dibeli orang. Kenapa? Karena orangnya mati. Ya kita sendiri mati. Kan begitu ya. Itu ya. Ibnu Hajar itu dalam Fathul Bari dikutip oleh Asy-Syafi'i dalam Subul Salam itu membuat statement yang sangat keren. Inna hajatal insan atau inna hajatan nas ta'alamu bima biya disohibi. Itu Ibnu Hajar ya. Jadi kebutuhan manusia itu bergantung kepada apa yang ada di temannya itu. Jadi kita nggak bisa hidup sendiri. Kita nggak bisa hidup sendiri, kita nggak bisa sejahtera sendiri, kita nggak bisa kaya sendiri. Kaya sendiri kita dilempari orang. Makanya kayalah bersama. Bersama siapa? Bersama seluruh umat manusia, bersama 7 miliar manusia yang ada di muka bumi ini. Nah itu ya. Jadi kalau konsep welfare di PDF-nya Perluan itu ada ya, silakan dilihat itu ada segitiga ya, ada segitiga. Nah yang atas itu adalah sosial welfare, kesejahteraan sosial. Jadi kita nggak bisa. Nah kalau saudara ingin masuk dari ekonomi makro ada bukunya Rahalan, The Bottom of Pyramid itu ya. Jadi dibuat pyramid oleh Rahalan. Yang paling atas itu yang high level income itu. Nah yang high level income itu kalau mereka tetap ingin nyaman hidupnya itu harus mendistribusikan profitnya kepada middle income, kepada lower income. Nggak bisa kaya sendiri, nggak bisa sejahtera sendiri. Kalau kaya sendiri, sejahtera sendiri ya tunggu tanggal mainnya revolusi. Nah itu ya, tunggu tanggal mainnya revolusi. Oke, jadi marketing konsep 5. Yang berikutnya struktur pasar. Struktur pasar kita mengadaptasi struktur pasar mikro. Ya, ada 2 kan, kompetisi kan. Jadi ada market, ada komando kan gitu ya. Ada market, komando. Ada pure competition, perfect competition, ada oligopoli, ada monopoli. Ya, kan itu ya. Nah, monopoli dari sisi dari sisi penawaran, monopsoni dari sisi permintaan. Ya, itu. Jadi ada dari sisi penawaran, sisi permintaan. Pokoknya yang dari ekonomi mikro, yang kita sudah belajar ekonomi mikro itu, struktur pasar itu diadopsi ke pemasaran dengan bentuk. Jadi ketika kita bicara di mikro, kita bicaranya agregat. Ya kan, kalau di mikro itu kita bicara agregat, dia sama dengan P kali Q in agregat di mikro itu. Nah sekarang dia sama dengan P kali Q
itu di organisasi tempat kita berada, karena sudah masuk manajemen. Organisasi manajemen ya, negara juga organisasi, cuma organisasinya ya negara itu yang dari Sabang sampai Merauke kalau Indonesia. Nah sekarang kalau kita berada di satu perusahaan, ya wilayahnya yaitu organisasi perusahaan tempat di mana kita berada itu. Oke, berikutnya pasar-pasar, market leader, market challenger, market follower, market user. Ya, jadi kalau dibuatkan bulatan dibagi 4, nah, ya yang paling besar market leader, agak terus sedikit market challenger, agak lebih kecil lagi market follower, agak kecil lagi market user. Oke. Jadi itu masing-masing, oke. Tadi yang struktur ya, masing-masing struktur itu ada strateginya. Masing-masing bangsa itu juga ada strateginya. Strategi termasuk yang tadi Pak, yang tadi itu yang Boston, yang BCB itu ya, mana yang stars, mana yang gesto, mana yang dom ya, itu jadi itu masing-masing ada strateginya ya. Apakah kita fokus di existing market dengan existing produk, apakah kita fokus di existing market dengan produk diversification, apakah kita akan masuk ke pasar baru dengan produk lama, apakah kita akan masuk ke pasar baru dengan produk baru. Jadi tipologinya ada 4 itu ya. Jadi itu oke. Berikutnya segmentasi, targeting, positioning. Jadi konsepnya yang saya pahami ya, saya belajar marketing sejak tahun 91 itu. Sampai hari ini itu di situ, yang lain-lainnya masuk ke situ semua. Segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi agar jangan sampai kita salah kirim barang, ya, secara fisik, secara konsep agar jangan sampai kita salah kirim value, delivery value, gitu ya. Nah, tetap needs dan want-nya kita harus tahu, needs dan want-nya kita harus pahami, needs dan want-nya kita harus kita harus kuasai betul dengan konsep yang terakhir tadi, societal konsep. Jangan karena konsumen minta A sementara hasil riset A itu tidak baik, ya udah kita kirim aja. Ini jangan begitu. Kita harus mendelivery. Oke, A itu apa sih? A itu wants, need-nya apa? Ya, jadi mohon saudara kembali memahami dulu apa needs, apa want. Pagi hari kita needs, kita sarapan, want-nya bisa nasi goreng, bisa roti bakar, bekas kemarin ya, bisa goreng pisang, ya itu want-nya itu, ya want-nya itu, need-nya sarapan, ya siang need-nya makan siang, want-nya ya macam-macam kan gitu, itu seperti itu. Needs-nya tadi ya, want-nya kurma, itu ya, bagi yang puasa needs-nya tadi ya, want-nya kurma. Oh, kurmanya nggak ada misalkan, lagi nggak mau sih bapak ibunya menyampe, ya sudah kolor aja, ya. Tapi kolor dengan kolor beda loh. Ya, itu seperti itu ya. Jadi itu, kenapa kita harus paham itu? Karena kita akan melakukan di bagian saya anggap sih itu bagian akhir, segmentasi, targeting dan positioning. Agar apa? Agar proses marketing itu tetap berlanjut, tetap terjadi, continuous, sustainable marketing. Ya, sustainable marketing. Pertanyaan berikutnya, apakah growth atau stagnan? Tergantung. Lagi-lagi penentunya adalah data demografis. Apakah laju pertumbuhan penduduk di wilayah pasar dari company tempat kita berada itu bertambah atau tetap atau turun? Kalau bertambah, kita masih safe, masih aman di existing produk. Terus selama ini produk kita diserap oleh pasar. Tapi kalau tetap, hati-hati, kita sendiri berada di struktur pasar mana?
kompetisi atau mau beli. Kalau kompetisi, no barrier to entry. Orang lain bisa masuk, tiba-tiba nyalip. Ada pasar kita yang diambil oleh orang. Dan kita nggak boleh marah sama orang itu, sama kompetitor kita. Ya, kita nggak boleh marah sama kompetitor kita. Ya, di situlah seni pemasaran ya. Gitu, seni pemasaran itu seperti itu. Jadi itu ya, segmentasi, targeting, positioning. Segmentasi adalah untuk memastikan pasar sasaran kita itu siapa, di mana, dan dari situ kita membuat keputusan. Ya, kembali ke konsep marketing yang minimal tadi, ya, apakah kita akan memilih production konsep? Kayaknya nggak mungkin ya, karena kan sekarang kita nggak ada perang, paling demo. Gitu, ya, nah itu. Kemudian segmentasi, targeting, yang terakhir adalah positioning. Saudara, kenapa positioning itu menjadi penting dan saya simpan di akhir? Karena dari positioning itulah sebetulnya produk itu diserap oleh pasar. Jadi kalau sekarang saya kasih waktu 1 detik, sebutkan merek odol, dan saudara langsung menyebutkan Pepsodent, itu positioning. Sehingga ketika kita masuk toilet kita di rumah kita masing-masing, odol kita habis, langsung teriak ke siapa yang ada di rumah ya, Pepsodent habis. Gitu, kita juga datang apa Ciptaden gitu kan, ini Pepsodentnya Ciptaden kan seperti itu ya, itu positioning itu ya. Jadi nah dari situ ada branding, ada apa, marketing mixnya menjadi berputar ya, menjadi bergerak, marketing mixnya menjadi bergerak, produk, price, flash, and promotion itu menjadi bergerak, dan marketing itu ya hanya di wilayah itu ya, berputar hanya di wilayah itu, tetapi berputarnya sangat dinamis seiring berbanding lurus dengan dinamisnya kehidupan manusia. Manusia butuh informasi, segmen, geografis, usia. Kita udah nggak perlu nyari pikiran rakyat yang fisik itu, masuk aja sekarang ke Google ya, pikiran rakyat, keluar beritanya sama. Ya, itu seperti itu. Jadi ketika kita beli, ngapain juga kita beli koran sekarang berapa? Ya bukan ngapain juga ya, kasihan juga sih sebetulnya pikiran rakyat ya. Sekarang pikiran rakyat memang nah, jadi pada saat itu kalau kita gunakan BCG yang tadi itu ya, apakah kita ya produknya informasi, tapi jadinya informasi, tapi produknya harus. Jadi ketika Internet of Things melanda dalam tanda kutip kehidupan kita, maka siapapun harus segera mengalihkan dari yang asalnya fisik menjadi online untuk produk-produk yang terimbas perkembangan teknologi itu. Ini diantaranya adalah orang. Washington Post itu berseabad lebih sekarang bangkrut. New York Times juga sama, ya. Washington Post, kemudian Wall Street Journal yang sekarang yang ada yang edisi online, yang edisi fisik ya sudah nggak ada pembelinya dan sudah tidak diproduksi. Belum lagi sekarang ketika kita ini kertas ya, ini kertas nih. Ketika kita menggunakan kertas, itu ribuan pohon sudah tebang. Kita butuh kertas satu lembar, kan nggak mungkin ngambil pohon kulit aja, enggak, itu tetap ribuan pohon kita tebang. Ingat prinsip media produksi ya, ada raw material, ada bahan baku utama, ada bahan baku itu, dan ada minimum raw material ya. Itu jadi ketika kita beli satu rim HPS ya, A4 atau F4 itu ribuan pohon kita tebang gitu ya. Jadi sekarang nah itu yang dibahas oleh Sustainable Development Goals gitu. Jadi seperti itu sekarang gitu. Nah, oke. Jadi intinya materi marketing selama 1 semester saya sudah kasih ya, dengan pertemuan ini ya.
saya sudah kasih, tinggal nanti yang rincian pertemuan itu saya tetapkan di tayangan. Yang tadi pagi itu kan belum selesai, kita berhenti di SWOT ya, itu kita berhenti di SWOT, insya Allah nanti minggu depan saya tambahkan SWOT-nya. Nah tinggal sekarang nggak perlu jawab sekarang, nggak perlu kasih komentar sekarang. Kenapa? Karena saya sebentar lagi mau kondangan. Ya. Sebentar lagi saya mau kondangan. Sama dosen pastor juga menikahkan anaknya ya. Jadi nantilah sambil jalan, saudara silahkan dengarkan dulu apa yang saya sampaikan ini. Saudara boleh pilih ya, apakah memang versi saudara mau marketing. Ya, jadi kalau mau marketing, saudara boleh masuk pembimbing basisnya saya ya. boleh usul itu. Nah, atau tidak akan menggunakan tidak akan memilih marketing, tapi saudara akan pilih untuk sebagai topik berlatih menulis artikel jurnal. Tayangan saya di YouTube juga ada, tapi tidak publik. Jadi nanti saya akan kirim link khusus untuk memberikan contoh bagaimana makalah kelas dibuat dalam format jurnal. Termasuk saya siap menerima karyanya untuk diterbitkan. Jadi kan videonya saya, jurnalnya saya kirim, artikelnya saya kirim di jurnal-jurnal yang bisa saya kirim. Kalau misalkan dibutuhkan dalam waktu singkat, ya kita kirim di jurnal yang saya kelola. Ya, kita kirim di jurnal yang saya kelola. Oke, jadi meeting pertama kita sampai sini dulu, ya. Sambil jalan, insya Allah kita akan lanjut. Yang jelas, ketika saya membuat tayangan, tayangan berikutnya nggak jauh beda lah ya, nggak jauh beda dengan tayangan YouTube yang terakhir itu, nggak jauh beda dari situ. Seperti itulah bentuk tayangannya. PowerPoint-nya juga saya peroleh secara online dari, saya lupa linknya mana itu. Yang jelas PDF-nya saya kirim, ya. Saya sudah kirim yang Principle of Marketing, Outlaw Armstrong 14 edition itu. Nah, PowerPoint-nya juga dari situ, dari buku itu, dan itulah yang saya jadikan sebagai bahan kerja. Nah, mungkin ada buku-buku lain juga yang akan saya gunakan, ya, saya bandingkan sebagai pengayaan materi, termasuk juga yang secara eksplisit itu menyebutkan Islamnya, Islamic marketing, ya, syariah marketing, kemudian ya banyak orang juga yang bahasa Indonesia, ya, yang bahasa Indonesia juga. Oke, sampai sini dulu. Ada pertanyaan? Masih? Saya Pak. Ini kan saya mau bertanya, apakah tema untuk tesis nih, kan saya ngajar Pak di SMK. Nah, bagaimana bisa nggak temanya itu tentang marketing sekolah Islam? Ya, kan itu non profit ya, bukan profit gitu. Apakah bisa itu? Bisa, marketing jasa. Ada bukunya Fandi Wijaya. Ada marketing jasa. Ada bukunya. Jadi bisa Pak? Ya, bisa lah. Ya, ini. Nah, saya di prodi MPI ngajar pembiayaan pendidikan setahun atau 2 tahun yang lalu. Ya. Nah, saya sempat menawarkan itu kepada mahasiswanya. Jadi silakan ada yang berminat untuk meneliti marketing sekolah, itu silakan. Kan 4P-nya kan produknya sekolah, jasa, ya. Price-nya apa? Mulai dari SPP, uang bangunan, dan lain-lainnya. Kan ada kan itu ya, tetap aja sekarang itu kan jadi kan sumber pembiayaan sekolah itu ada yang dari pemerintah, ada yang sumbangan masyarakat. Kan judulnya begitu. Sumbangan masyarakat itu sebetulnya adalah income expenditure dari orang tua murid. Kan gitu. Nah, kalau menggunakan teori ekonomi, Y sama dengan P kali Q, Y sama dengan price kali quantity. Asumsikan Y-nya tetap agar kuantitinya bertambah, maksudnya
jadi mahasiswa, ini yang diturunkan. Kan bisa begitu. Dengan asumsi tidak menurunkan kualitas. Teori dasarnya bisa masuk dari situ. Ya, gitu. Oke lah, tinggal di mana? Anda tinggal di mana? Di Tasik, Pak. Ya. Nah, Tasik. kalau saya Tasik boleh di darat ya. Saya akhir November ke Unsil itu melatih dosen Unsil menulis artikel jurnal. Oh, November, Pak. Ya, jadi nanti kita boleh ya boleh. Berapa orang yang Tasik nih? Yang Tasik berapa orang? Hilman, Pak. Tadi keluar. Dua orang. Hilman barusan. Oh ya, oke. Jadi gini, jadi kalau misalkan mau bertemu sekalian nanti boleh lah, ya. Boleh. Nah, bertemunya di kafe Pasamuan, tempat kopi. Asik ya, di kafe Pasamuan tempat kopi itu di Singaparna. Ya nanti kita lihat dulu lah ya, apakah kopinya merah atau kuning. Kalau merah saya sendiri nggak berani. Ya, kalau merah saya sendiri nggak berani, tapi kalau kuning ya selama dijaga protokol boleh lah. Ya, sambil juga Anda boleh mencari datanya sekarang, mencari data ya, dan dari data itu harus menunjukkan permasalahan yang bisa diangkat ke sisi. Oke, masih ada yang lain? Cukup ya? Sudah, Pak. Ya. Sedikit. Ya. Oke, kalau cukup kita akhiri dulu ya, Mari kita sama-sama baca doa kafaratul majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat. Trying to protect your soul. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Yeah. We are heroes tonight. We will fly above the sky. We are heroes tonight. Town to town, I've been all around the globe trying to protect your soul.